Halo, salam jumpa kembali dengan saya, Albertus Viharsono. Kali ini saya akan membahas pemikiran Yuval Noah Harari, terutama tentang bagaimana sapiens bisa menjadi penguasa planet bumi. Siapa Yuval Noah Harari? Yuval Noah Harari adalah seorang penulis buku yang berjudul Sapiens: A Brief History of Humankind. Buku ini sudah sangat terkenal dan sangat berpengaruh dan menjadi salah satu bestseller yang sudah diterjemahkan ke dalam puluhan bahasa di dunia. Bukunya berikutnya adalah Homo Deus, A Brief History of Tomorrow. Buku ini juga bestseller dan juga sudah diterjemahkan ke dalam puluhan bahasa. Bukunya yang terakhir adalah 21 Lessons for the 21st Century. Dan Yuval adalah a historian, sejarawan. Dia juga seorang profesor di Hebrew University of Jerusalem. Terkait dengan pemikirannya tentang bagaimana sapiens bisa menjadi penguasa di planet bumi, ini sebenarnya adalah cerita tentang kita, cerita tentang Homo sapiens, spesies kita, dimulai dari ratusan ribu tahun yang lalu. Menurut Yuval, dulu kita bukanlah hewan yang signifikan. Kita tidak berpengaruh besar secara ekologis, baik bagi hewan maupun tanaman lain. Jumlah kita juga tidak banyak. Jadi, nenek moyang kita dulu hanyalah sekelompok kera yang tinggal di pojokan bagian timur Afrika. Tapi kalau kita lihat sekarang, kita menjadi hewan yang paling dominan di bumi ini. Kita menjadi penguasa di planet bumi ini. Kita bahkan menjadi penentu keberlangsungan hewan dan tanaman lain, dan juga menjadi penentu keberlangsungan planet bumi ini. Ratusan ribu tahun yang lalu, menurut Yuval, kita sebenarnya bukanlah satu-satunya spesies manusia yang tinggal di bumi. Minimal ada 5 spesies manusia yang sama-sama tinggal di bumi. Namun anehnya, sekarang ini hanya spesies kita yang tersisa. Hanya spesies kita, Homo sapiens, yang tinggal di bumi. Maka kemanapun kita pergi di belahan bumi ini, yang akan kita temui hanyalah spesies manusia yang sama, yaitu Homo sapiens. Padahal kalau kita melihat hewan-hewan, kebanyakan hewan memiliki spesies yang berbeda-beda dan masih bisa dijumpai hingga sekarang. Beruang misalnya, spesiesnya bermacam-macam dan mereka masih ada hingga sekarang. Kalau kita pergi ke Arktik, kita akan menemukan spesies beruang yang sering disebut dengan polar bear. Kalau kita pergi ke Cina, kita akan menemukan panda bear. Lalu mengapa human species yang bertahan hingga sekarang hanya kita? Mengapa hanya Homo sapiens yang bisa bertahan di bumi ini? Padahal dulunya kita hanyalah sekelompok hewan yang tidak signifikan, yang tinggal di wilayah bagian timur Afrika. Bagaimana kemudian kita bisa menjadi penguasa planet bumi ini? Bagaimana kemudian kita bisa menjadi hewan yang paling dominan di planet bumi ini? Untuk menjawab ini, kita perlu mengetahui bahwa dulu semua spesies manusia bukanlah hewan yang signifikan. Secara jumlah, semua spesies manusia juga sangat kecil. Hanya sekitar 1 juta manusia untuk semua spesies. Jadi, nenek moyang kita bersama spesies manusia yang lain hanyalah sekelompok kecil hewan yang sangat tidak penting, sangat tidak signifikan, sangat tidak berpengaruh secara ekologis. Tetapi kalau kita lihat ratusan ribu tahun berikutnya, ternyata Homo sapiens bisa berubah menjadi hewan yang paling dominan di planet bumi ini. Ternyata ketika Homo sapiens mulai keluar dari daratan Afrika dan mulai menjelajahi bumi, mereka bisa mengalahkan spesies-spesies manusia yang lain. Hingga akhirnya menjadi satu-satunya spesies manusia yang tersisa di bumi ini. Lalu Homo sapiens akhirnya menjadi hewan yang paling penting di bumi ini. Sekarang ini jumlah Homo sapiens, jumlah manusia di seluruh dunia mencapai lebih dari 7 miliar. Dan kalau ada timbangan yang sangat besar, kalau semua manusia ini dikumpulkan dan ditimbang dalam timbangan yang sangat besar, beratnya bisa mencapai 300 juta tons.
Sementara itu, hewan-hewan peliharaan manusia, hewan-hewan yang berhasil ditaklukkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia, seperti sapi, babi, kuda, ayam, dan sebagainya, itu kalau dikumpulkan dan ditimbang, ternyata beratnya mencapai 700 juta tons. Sedangkan hewan-hewan yang belum berhasil ditaklukkan oleh manusia, yang masih hidup liar di alam, seperti misalnya singa, harimau, jerapah, gajah, hiu, ikan paus, dan lain-lain, kalau dikumpulkan dan ditimbang, ternyata beratnya hanyalah sekitar 100 juta tons. Artinya apa? Artinya adalah bahwa hewan-hewan yang masih liar dan belum ditaklukkan oleh manusia di bumi ini hanya tinggal sekitar 10%. 90% lainnya sudah berhasil ditaklukkan oleh Homo sapiens untuk memenuhi kebutuhan Homo sapiens. Dan yang 10% tadi belum berhasil ditaklukkan, masih liar, hidup liar di alam, tetapi keberlangsungan hidup yang 10% yang liar ini pun masih sangat tergantung pada keputusan manusia. Jadi, Homo sapiens ternyata sudah berhasil mentransformasikan diri dari kera yang tidak signifikan, yang dulunya tinggal di pojokan daratan Afrika, menjadi penguasa planet bumi. Pertanyaannya, apa rahasianya? Apa yang bisa membuat Homo sapiens yang dulu adalah kera yang tidak signifikan, akhirnya bisa menjadi penguasa dunia? Untuk menjawab pertanyaan ini, seringkali kita berpikir bahwa kita memiliki kualitas secara individu. Kita memiliki kualitas yang unggul dibanding hewan-hewan lain. Kita sering beranggapan bahwa kita secara individu memiliki kemampuan yang spesial terkait dengan tubuh, otak, dan pola pikir. Seolah-olah kemampuan individu inilah yang membuat kita bisa menjadi superior dibandingkan hewan-hewan lain. Kenyataannya sebenarnya menurut Yuval, pada level individu, kemampuan kita tidaklah lebih baik dari simpanse. Jika seorang manusia dan seekor simpanse ditaruh di sebuah pulau terpencil untuk diuji siapa yang bisa survive lebih baik, ternyata simpanse lah yang akan menang. Jadi, keunggulan manusia dibandingkan hewan-hewan lain tidak terletak pada level individu, melainkan terletak pada level kolektif. Yang membuat kita unggul dari hewan-hewan lain menurut Yuval adalah karena kita memiliki kemampuan untuk bekerja sama secara fleksibel dalam jumlah yang besar. Sekali lagi, yang membuat kita unggul dari hewan-hewan lain adalah karena kita memiliki kemampuan untuk bekerja sama secara fleksibel dalam jumlah yang besar. Pertanyaannya, apakah hewan lain tidak memiliki kemampuan bekerja sama dalam jumlah yang besar? Apakah hewan lain tidak memiliki kemampuan bekerja sama secara fleksibel? Ternyata kalau kita lihat, banyak hewan yang memiliki kemampuan bekerja sama dalam jumlah yang besar. Misalnya serangga-serangga sosial, seperti lebah, semut, dan rayap. Ratusan atau bahkan ribuan lebah bisa saling bekerja sama. Begitu juga dengan semut dan rayap. Tetapi menurut Yuval, pola kerjasama lebah itu sangat rigid dan tidak fleksibel. Jadi mereka bisa bekerja sama dalam jumlah besar, dalam jumlah ratusan bahkan ribuan, tetapi tidak fleksibel. Mereka hanya bisa bekerja sama untuk satu jenis pekerjaan. Makanya, walaupun sudah berevolusi selama ratusan ribu tahun, tetapi pola kerjasama mereka tidak mengalami perkembangan yang signifikan. Makanya sampai hari ini, lebah hanya bisa membuat sarang dan mengumpulkan madu. Mereka tidak bisa menciptakan sistem baru untuk kehidupan mereka yang lebih baik. Mereka tidak bisa bekerja sama dalam bentuk-bentuk yang baru untuk mengatasi persoalan-persoalan hidup mereka. Lebah juga tidak pernah berpikir untuk mengkudeta ratu mereka atau mengubah sistem pemerintahan mereka agar lebih demokratis misalnya.
Maka, sejak ratusan ribu tahun yang lalu hingga sekarang, sistem pemerintahan lebah tetap seperti itu. Ada ratu, yang lain adalah lebah pekerja yang tugasnya adalah mengumpulkan madu dan membuat sarang. Tidak pernah berubah. Tidak pernah terpikir oleh mereka untuk membuat sistem pemerintahan yang lebih demokratis misalnya. Sementara ada hewan-hewan lain yang bisa bekerja sama secara lebih fleksibel. Hewan-hewan mamalia sosial misalnya, seperti gajah, singa, simpanse. Mereka bisa bekerja sama secara lebih fleksibel dibandingkan lebah. Dalam situasi tertentu, pola kerjasama mereka bisa berubah. Ketika berburu, mereka bisa berbagi tugas secara lebih fleksibel. Tetapi mereka hanya bisa bekerja sama hanya dalam kelompok yang sangat kecil. Kerjasama mereka hanya bisa dilakukan dengan hewan lain yang mereka sudah kenali, atau hewan lain yang berada dalam satu kelompok dengan mereka. Simpanse misalnya, hanya bisa bekerja sama dengan simpanse lain yang sudah dia kenal. Mereka tidak akan bisa bekerja sama dengan simpanse dari kelompok lain yang belum dikenal. Maka, 100 simpanse barangkali bisa saling bekerja sama. Tetapi 1000 simpanse menjadi mustahil untuk bekerja sama. Kemampuan untuk mengenali simpanse lain, kemampuan untuk mengingat simpanse lain juga sangat terbatas. Maka Homo sapiens adalah satu-satunya hewan yang memiliki dua kemampuan kerjasama yang sangat penting, yaitu kerjasama secara fleksibel dan kerjasama dalam jumlah yang sangat besar. Manusia bisa bekerja sama dengan manusia lain yang tidak dikenal sekalipun. Jadi inilah keunggulan manusia, memiliki kemampuan bekerja sama secara fleksibel dalam jumlah yang sangat besar. Jadi manusia dan simpanse, jika diuji 1 lawan 1, simpanse yang menang. Tetapi jika 1000 manusia melawan 1000 simpanse, manusialah yang menang. Dan manusia bisa menang dengan mudah. Mengapa? Karena 1000 simpanse tidak akan pernah bisa bekerja sama. Jika kita taruh 100.000 simpanse di stadion sepak bola misalnya, yang terjadi adalah kekacauan. Tetapi jika kita taruh 100.000 manusia di stadion sepak bola, mereka bisa bekerja sama dengan sangat baik, bisa duduk dengan rapi, bisa masuk ke stadion dengan tertib, bisa keluar dari stadion dengan tertib, dan ketika di dalam stadion bisa bernyanyi bersama, memberikan dukungan kepada tim sepak bola kesayangan mereka. Yang sedang kita lakukan sekarang ini juga bentuk kerjasama manusia yang sangat luar biasa. Kita tidak saling kenal, tetapi saya bisa berbicara dengan Anda, dan Anda bisa mendengarkan saya. Kita tidak tahu siapa yang membuat laptop, siapa yang membuat YouTube atau jaringan internet, sehingga komunikasi ini bisa terjadi. Ini adalah kerjasama yang luar biasa, yang dilakukan oleh manusia, sehingga komunikasi yang luar biasa ini bisa terjadi. Simpanse tidak akan pernah bisa melakukan model-model kerjasama seperti ini. Semua hal besar yang dilakukan manusia, baik yang baik maupun yang buruk, dilakukan dengan cara bekerja sama secara fleksibel dan dalam jumlah yang besar. Pembangunan piramid misalnya, atau ketika manusia terbang ke bulan, memecahkan atom, semua itu bukanlah hasil kejeniusan atau hasil kerja seorang individu, melainkan hasil kerjasama banyak orang yang bahkan tidak saling kenal. Kemampuan unik inilah yang membuat manusia unggul dibanding hewan-hewan lain, yaitu kemampuan bekerja sama secara fleksibel dalam jumlah yang besar. Pertanyaan berikutnya adalah, apa yang membuat manusia bisa memiliki kemampuan yang unik ini? Kemampuan untuk bekerja sama secara fleksibel dalam jumlah yang besar ini. Kuncinya, menurut Yuval, adalah karena manusia memiliki kemampuan berimajinasi. Imajinasi inilah yang membuat manusia mampu menciptakan cerita fiksional atau realitas fiksional yang bisa dipercayai oleh banyak orang. Cerita fiksional atau realitas fiksional inilah yang bisa membuat orang yang percaya bisa saling bekerja sama. Orang yang percaya akan legenda, mitos, atau cerita fiksional yang sama akan menaati aturan, norma, dan nilai-nilai yang sama pula. Dan mereka akan bisa bekerja sama dengan efektif. Hewan-hewan lain tampaknya tidak memiliki kemampuan imajinasi.
maka mereka tidak memiliki realitas fiksional. Mereka hanya memiliki realitas fisikal. Mereka berkomunikasi dan mereka juga memiliki bahasa mereka sendiri, tetapi mereka hanya menggunakan bahasa mereka untuk mendeskripsikan realitas yang objektif, realitas fisikal. Misalnya, ketika ada singa datang, maka seekor simpanse akan memberitahukan kepada teman-temannya untuk berlari, karena ada singa datang. Singa adalah realitas fisikal, realitas objektif, yang tampak, yang bisa dilihat, yang observable. Sedangkan manusia, selain menggunakan bahasa untuk mendeskripsikan realitas objektif atau realitas fisikal, juga bisa menggunakan bahasa untuk mendeskripsikan realitas fiksional yang hanya ada di dalam imajinasi manusia. Manusia bisa mendeskripsikan kekuatan Tuhan yang sangat besar, yang harus dipatuhi jika ingin selamat dan masuk surga setelah mati. Manusia bisa membuat cerita fiksional yang menggambarkan surga dan neraka, yang menggambarkan kekuatan Tuhan, kemahaan Tuhan. Dan cerita ini ternyata dipercaya oleh banyak orang. Cerita fiksional ini kemudian ditaati oleh banyak orang. Dan orang-orang yang percaya ini kemudian bekerja sama dalam jumlah yang besar. Itulah agama. Itulah agama-agama yang ada di bumi ini. Yang dibentuk dari imajinasi atau cerita fiksional. Manusia bersedia berbagi hartanya kepada yang miskin karena mereka percaya pada cerita fiksional tentang surga setelah mati. Jika cerita ini kita bawa kepada simpanse, kita ceritakan kepada simpanse, simpanse tidak akan pernah bisa percaya. Simpanse tidak akan pernah bisa mengerti. Maka ketika seekor simpanse sedang memegang pisang, kita tidak akan pernah bisa meyakinkan dia bahwa jika ia mau memberikan pisangnya kepada simpanse lain yang kelaparan, maka ia akan masuk surga setelah mati. Simpanse tidak akan pernah percaya itu. Negara dan bangsa juga dibangun dengan cerita fiksional semacam ini. Negara dan bangsa bukanlah realitas fisikal seperti halnya gunung, laut, sungai, dan benda-benda lain yang bisa dilihat, disentuh, dan dicium baunya. Negara dan bangsa bukanlah realitas yang observable. Negara dan bangsa pada kenyataannya tidak ada. Dia hanya ada di dalam imajinasi kita. Tetapi jutaan manusia yang mempercayai cerita fiksional ini, jutaan manusia yang mempercayai cerita fiksional tentang negara ini, tentang bahwa kita ini senasib, bahwa kita ini satu bangsa, bahwa kita ini memiliki cita-cita bersama, akhirnya bekerja sama membangun sebuah negara dan bangsa. Hak asasi manusia juga merupakan cerita fiksional. Dia bukan realitas fisikal. Jika tubuh manusia dibelah, dibedah, kita tidak akan menemukan hak asasi manusia di dalamnya. Hak asasi manusia hanya bisa ditemukan dalam imajinasi kita. Tetapi karena hampir semua orang percaya pada cerita fiksional tentang hak asasi manusia, maka manusia bekerja sama untuk mengusahakan kehidupan bersama yang lebih baik. Kehidupan yang menjamin keterpenuhan hak asasi manusia. Dunia ekonomi juga dibangun dengan cerita fiksional semacam ini. Korporasi misalnya, bukanlah sebuah realitas fisikal. Dia hanyalah cerita fiksional. Kita tidak pernah bisa menemukan di mana sebuah korporasi berada. Yang kita temukan hanyalah kantornya, pabriknya, mesin-mesinnya, para manajernya, atau karyawannya. Ketika terjadi bencana alam yang menghancurkan kantor, pabrik, dan mesin-mesinnya, korporasi ternyata tetap ada. Dia tetap memiliki uang di bank. Jika korporasi bangkrut, dia juga bisa meminjam uang di bank dan membangun kembali kantornya, pabriknya, dan sebagainya. Jika manajemen korporasi meninggal dunia semuanya misalnya, korporasi itu tetap ada dan bisa hire manajemen baru.
Jadi korporasi adalah cerita fiksional yang dipercayai oleh banyak orang, termasuk dipercayai oleh pihak bank, sehingga bank mau memberikan pinjaman dan mau bekerja sama dengan korporasi. Dan akhirnya korporasi membuat banyak orang saling bekerja sama. Lalu apa yang dilakukan oleh sebuah korporasi setiap hari? Yang dilakukan pada dasarnya adalah menghasilkan uang. Apa itu uang? Uang juga cerita fiksional yang dipercayai oleh banyak orang, bahkan oleh semua orang. Cerita tentang uang ini dibuat oleh para bankers, oleh para menteri keuangan. Mereka bercerita kepada manusia-manusia lain bahwa selembar kertas yang mereka ciptakan itu bisa ditukar dengan 5 buah pisang. Hebatnya, semua orang percaya bahwa selembar kertas yang tidak ada nilainya apapun, yang bahkan juga tidak bisa dimakan, katanya bisa ditukar dengan 5 buah pisang, ternyata dipercaya oleh semua orang. Cerita fiksional tentang uang ini ternyata tidak berlaku pada simpanse. Simpanse mungkin melakukan perdagangan dengan simpanse lain secara barter. Misalnya pisang ditukar dengan apel. Tetapi kita tidak mungkin bisa meyakinkan simpanse untuk memberikan pisang yang dimilikinya dan kita tukar dengan selembar uang. Dia tidak akan mau. Cerita fiksional tentang uang ini barangkali adalah cerita fiksional yang paling berhasil bagi manusia. Karena kenyataannya semua orang di dunia ini percaya dengan uang. Tidak semua orang percaya pada cerita fiksional tentang Tuhan. Tidak semua orang percaya pada cerita agama tertentu. Tidak semua orang percaya pada cerita fiksional tentang bangsa atau negara tertentu. Tidak semua orang percaya pada cerita tentang korporasi. Tidak semua orang percaya pada cerita tentang hak asasi manusia. Tetapi semua orang di dunia ini tampaknya percaya pada uang. Bahkan orang-orang yang sangat benci pada Amerika misalnya, yang membakar dan menghancurkan simbol-simbol Amerika seperti bendera, foto presiden, dan simbol-simbol yang lainnya, ketika mereka masuk ke bank dan menemukan tumpukan dolar Amerika, mereka tidak akan mau membakarnya. Padahal di dalam uang dolar itu terdapat simbol-simbol Amerika. Artinya apa? Artinya mereka percaya pada cerita tentang dolar, cerita fiksional tentang uang. Cerita tentang uang inilah adalah cerita fiksional yang paling berhasil sehingga semua orang percaya. Namun, meyakinkan orang dengan suatu cerita fiksional ternyata tidaklah mudah. Membuat sekelompok orang percaya pada satu cerita fiksional yang sama ternyata tidaklah mudah. Orang seringkali memiliki kepercayaan yang berbeda-beda. Orang mempercayai cerita fiksional yang berbeda-beda pula. Itulah sebabnya di dunia ini ada agama yang berbeda-beda pula. Ada negara yang berbeda-beda pula. Ada bangsa yang berbeda-beda pula. Karena mereka mempercayai cerita fiksional yang berbeda-beda. Orang sering bertanya, mengapa manusia berkelahi? Mengapa manusia berperang? Mengapa bangsa-bangsa berperang? Seringkali perkelahian manusia dihubungkan dengan perebutan makanan atau teritori, atau perebutan wilayah, seperti yang sering diperebutkan oleh hewan-hewan lain. Kenyataannya, perkelahian manusia lebih sering disebabkan oleh perbedaan cerita fiksional ini. Memang ada perkelahian, ada konflik terkait dengan makanan dan wilayah. Tetapi yang lebih sering terjadi adalah perkelahian karena perbedaan cerita fiksional. Konflik Israel dan Palestina misalnya, bukan karena persoalan makanan atau teritori. Karena secara objektif, masih tersedia tanah yang sangat luas yang bisa ditempati oleh semua orang yang ada di Israel dan Palestina. Masih banyak pula persediaan makanan yang cukup untuk mereka semua. Yang menyebabkan konflik Palestina-Israel terus berkepanjangan adalah karena dua kelompok ini memiliki atau mempercayai
cerita fiksional yang berbeda. Mereka meyakini cerita yang berbeda. Kesimpulannya adalah, Sapiens berhasil menguasai dunia karena Sapiens memiliki kemampuan yang sangat unik, yaitu bekerja sama secara fleksibel dalam jumlah yang besar. Yang memungkinkan kerjasama secara fleksibel dalam jumlah yang besar ini adalah karena Sapiens hidup dalam dua realitas, yaitu realitas fisikal atau realitas objektif dan realitas fiksional atau realitas yang hanya ada di dalam imajinasi kita. Simpanse bisa bekerja sama secara cukup fleksibel, tetapi tidak bisa dalam jumlah yang besar, karena simpanse hanya hidup dalam realitas fisikal. Lebah bisa bekerja sama dalam jumlah yang besar, tetapi tidak bisa bekerja sama dengan fleksibel, karena mereka hidup dalam satu realitas, yaitu realitas fisikal atau realitas objektif, realitas yang observable. Simpanse dan lebah tidak hidup dalam realitas fiksional. Realitas fiksional ternyata terus dikembangkan oleh manusia dan menjadi kekuatan yang luar biasa yang bisa menggerakkan ribuan, bahkan jutaan manusia, bahkan miliaran manusia untuk saling bekerja sama, baik untuk tujuan yang baik maupun untuk tujuan yang tidak baik, tergantung dari cerita fiksional yang dipercayai. Bahkan keberadaan dan keberlangsungan realitas fisikal seperti gunung, hutan, hewan-hewan, sungai, pohon, dan alam kita ini, ternyata keberadaannya dan keberlangsungannya menjadi sangat tergantung pada keputusan-keputusan dari realitas fiksional, dari entitas fiksional, dari entitas imajiner, seperti negara, World Bank, ASEAN, dan organisasi-organisasi lainnya. Mengingat kuatnya realitas fiksional yang kini mendominasi dunia, maka sekarang sangat penting bagi kita untuk bisa membedakan apa saja yang sebenarnya realitas dan apa saja yang sebenarnya hanyalah fiksi, yang hanyalah imajinasi kita. Menurut Yuval, salah satu cara untuk menguji apakah suatu entitas merupakan realitas atau fiksi adalah dengan cara menguji apakah entitas itu bisa merasakan sebuah penderitaan. Jika entitas itu bisa merasakan penderitaan, maka entitas itu adalah realitas. Ayam misalnya, ayam bisa menderita, maka ayam adalah realitas yang nyata. Ayam bukan fiksi karena bisa menderita. Negara ternyata tidak bisa menderita. Walaupun dikatakan sebuah negara kalah dalam peperangan misalnya, itu hanyalah metafor. Kenyataannya, negara atau bangsa tidak memiliki rasa atau pikiran. Yang menderita atas kekalahan sebuah perang adalah rakyatnya. Maka yang realitas adalah rakyatnya, bukan negaranya. Negara hanyalah fiksi yang hanya ada di dalam imajinasi rakyatnya. Dengan menggunakan tes penderitaan ini, maka menjadi sangat jelas bahwa ayam ternyata lebih real, lebih nyata dibandingkan dengan agama, negara, ataupun bangsa. Maka kemampuan membedakan realitas dan fiksi ini menjadi sangat penting dalam pengambilan keputusan-keputusan penting yang menyangkut keberlangsungan hidup dan keberadaan realitas-realitas lainnya. Karena seringkali demi kepentingan realitas fiksional yang hanya ada di dalam imajinasi kita, kita seringkali menyebabkan penderitaan, bahkan kerusakan dan kepunahan realitas-realitas fisikal yang ada di planet ini. Kira-kira demikian pemikiran Yuval Noah Harari mengenai bagaimana sapiens yang dulunya hanyalah sekelompok kera yang jumlahnya tidak banyak dan pengaruhnya tidak signifikan,
yang tinggal di pojokan bagian timur Afrika akhirnya bisa menjadi penguasa dunia. Akhirnya bisa menjadi hewan yang paling dominan di bumi ini, yang bahkan menentukan keberlangsungan hewan-hewan lain, tanaman-tanaman lain, dan bahkan keberlangsungan planet bumi ini. Terima kasih, sampai jumpa dalam video-video berikutnya.